Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu Dewan Penasehat MUI, Ibu Ketua sekaligus narasumber moderator kita pada hari ini, moderator kita, narasumber kita yang lain, Bu Dewi Maimunah, saya biasanya Mei dan panitia semuanya serta peserta sarasan yang kami hormati. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah karena pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kami sesi kedua, jadi ini perspektif menurut hukum ya. Tapi perkenalkan dulu, waktu tadi sudah diperkenalkan, nama saya Isti Besyaro. Itu mungkin agak aneh ya. Kalau sarjana hukum udah banyak yang tahu sarjana hukum saya, tapi CROP itu adalah Certified Risk Officer of Public Sector. Jadi saya punya kompetensi di bidang manajemen risiko. Kemudian CCAE itu adalah sertifikat tugas kami sebagai inspektur pembantu satu di Inspektorat Hukum. Kantor kami ada di dekatnya Ayola. Inspektur jadi Jalan Penpas Pancasila. Kalau mau ke situ monggo. Tapi biasanya ke situ itu orang Pemda. Lanjut ya. Jadi penting kalau ke situ. Kami malah banyak yang karena tugas kami adalah melakukan audit terhadap teman-teman yang ada di perangkat daerah di Pemda Kota Mojokerto. Kami dari perspektif hukum, jadi kebetulan kami backgroundnya adalah sarjana, jadi mungkin itu yang menjadikan kami dapat tugas materi ini. Kalau perspektif hukum itu lebih banyak ke negatifnya. Tadi sudah disampaikan bahwa apa namanya, membuat lanjut terus. Nah, kayaknya harus ada kita media sendiri. Ini, jadi tadi sudah disampaikan bahwa etika pergaulan. Kalau etika itu dari pengertiannya apa? Etika itu terkait dengan penilaian baik buruk, boleh tidak, kewajiban atau permanen. Jadi itu sifatnya sangat subjektif. Bisa jadi di sini itu nggak boleh, tapi di luar misalnya kalau di sini itu ngomong rodok-rodok kasar itu dan apa aja itu dianggap gimana ya, tidak beretika. Tapi di Surabaya itu malah persahabatan biasa gitu ya. Jadi ini sangat subjektif di mana kita berada. Kemudian fleksibel. Jadi kalau etika itu memang fleksibel. Kalau di sini orang bajuan pakai bikini itu ya nggak beretika, tapi jangan kalau di Bali ya kita tidak bisa ngomong begitu gitu loh. Bahkan mereka kan tiap harinya juga pakainya segini. Kemudian fungsinya mengarahkan perilaku manusia berdasarkan nilai-nilai moral, kebiasaan dan prinsip-prinsip yang diyakini. Makanya tadi fleksibel. Kemudian kalau hukum, nah hukum itu adalah serangkaian sekumpulan aturan yang boleh atau tidak. Jadi kebanyakan itu kalau melakukan seperti ini maka dipidana, kan begitu. Karena waktunya setengah jam, seberapa jam kali mulai. Jadi ada kepastian hukum dan kemudian mengandung ancaman akan bagi pelanggarnya. Jadi kalau nggak melanggar ya nggak diancam gitu. Kemudian bersifat memaksa. Jadi ini kenapa kalau orang itu nggak pernah baca undang-undang, tapi ketika kita melakukan kesalahan sama polisi langsung ditunjuk pasal ini. Ya karena di dalam hukum itu ada bahwa kalau suatu undang-undang itu sudah dinyatakan diletakkan dalam lembaran negara, lembaran daerah, maka dianggap semua orang sudah tahu.
walaupun jenengan tidak membaca, tidak tahu gitu. Jadi itu terkait dengan etika pergaulan, ini kami hanya sempil yang terkait dengan etika pergaulan ya, karena sebenarnya kalau terkait dengan hubungan kemanusiaan, hubungan manusia satu dengan satu itu banyak. Tapi yang khusus terkait dengan etika pergaulan itu kita punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ada banyak perbedaan antara KUHP lama dengan baru. Kemudian terkait dengan Undang-Undang 11 2008 tentang ITE. Kemudian ada Undang-Undang 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Dan ini kalau Kota Mojokerto punya Perda 3 2021 tentang penyelenggaraan toleransi, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Di dalam KUHP yang pasalnya itu lebih dari 600. Itu terkait dengan pergaulan. Pertama ada di tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan di muka umum itu yaitu melanggar, dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan di muka orang lain yang hadir tanpa pengetahuan, tanpa kemauannya, itu bisa dipidana 1 tahun. Dendanya maksimal atau denda maksimal 10 juta. Kan emang ya, gara-gara hanya sesuatu yang apa ya, yang remeh-temeh tapi kita kena sanksi ini. Kebanyakan yang terkait dengan etika itu adalah hukum pidana aduan. Jadi kalau tidak diadu, memang tidak ada pengaduan ya, memang biasanya tidak ada tindakan pidana. Kemudian pada penjelasan pasal 406 memberikan batasan yang lebih jelas merujuk pada perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan alat kelamin dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Dengan ini ada dengan nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai kepercayaan masyarakat, karena ini fleksibel. Kesusilaan itu sangat fleksibel. Ya tadi saya katakan, bisa jadi di Kota Mojokerto orang pakai bikini dianggap kesusilaan, tapi di daerah lain karena kepercayaan masyarakatnya itu berbeda, maka itu tidak menjadi persoalan. Kemudian ada pornografi, ada perzinahan. Kalau pornografi mungkin semuanya sudah tahu, ada perzinahan. Perzinahan ini ada perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP baru. Kalau KUHP lama itu yang namanya perzinahan itu hanya bila salah satu pihak yang berzina, yang melakukan hubungan suami istri tanpa yang tidak sah, itu apabila salah satu pihaknya itu terikat dengan perkawinan. Jadi kalau dulu sebelum 2023 kita tidak bisa mengajukan perzinahan, pasal perzinahan kalau sama-sama pelakunya sama-sama misalnya ganda juga atau sama-sama bujang. Tetapi sekarang Undang-Undang 1 2023 sekarang sudah lebih bagus. Karena kalau dulu itu memang meniru, kan itu copy paste dari undang-undang kitab hukum pidananya Belanda. Jadi ya makanya berbeda pemahaman terhadap perzinahan. Sekarang yang namanya perzinahan itu ya dilakukan baik ada yang terikat perkawinan maupun yang tidak. Jadi ya kayak biasanya kita yakini bahwa perzinahan itu ya di hubungan suami istri yang tanpa ikatan yang sah dilakukan baik bujang sesama single maupun ada yang terikat dengan perkawinan. Sekarang kalau dulu karena prinsip
perzinahan itu hanya yang terikat dengan pernikahan, salah satu terikat dengan pernikahan, maka yang mengadukan, karena ini juga delik aduan, yang bisa mengadukan perzinahan hanya suami atau istri. Kalau dulu ya, sebelum 2023. Tapi sekarang pengaduan ini, delik aduan terhadap perzinahan bisa diadukan oleh suami atau istri bagi yang terikat perkawinan, atau oleh orang tua atau anak. Nah ini, orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Kasus yang sampai mutilasi itu, selama orang tuanya tidak bisa melaporkan, ya memang tidak akan bisa dilakukan. Padahal itu sudah 5 tahun loh hidup bersama tanpa ikatan yang sah. Ini memang masih ada karena ini termasuk delik aduan. Tapi kalau ada anak, mungkin orang tuanya melakukan itu bisa dilakukan aduan. Okay. Jadi kalau sekarang ya itu masalahnya, tidak bisa masyarakat tiba-tiba. Nah itu mungkin juga nanti harus dikaji kembali. Pencabulan. Ini kenapa ya? Kenapa kami juga perlu jelaskan? Melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain, baik satu jenis. Ini kan kita, karena ini kan sudah ya kita sendiri tahu lah. Sekarang itu kaum pelangi itu kan juga ternyata ada di sekitar kita. Makanya Undang-Undang 1 itu juga sudah mengatur tentang kalau sejenis, baik lawan jenis maupun sejenis. Jadi itu bisa dihukum pidana 1,5 tahun kan. Tapi kalau perbuatan cabul tadi dilakukan terhadap sekiranya itu anak, atau dimungkinkan ini anak, usianya masih anak, atau apa ya? Karena sekarang itu anak itu anak SMP umur 16 tahun ya Bu Ambar. Kalau kita dulu kan masih kecil. Dan sekarang anak kelas 1 SMP, 2 SMP itu loh sudah 155. Ya kan? Wajahnya juga sudah blenor-blenor, sekarang sudah tahu skincare. Ya kan? Sudah, kadang saya kaget saya. Sudah tahu skincare, sudah pakai yang macam-macam. Anak SMA, ya, SMA yang usianya masih 16. Saya ketika berhenti karena ada kereta api. Saya pakai mobil kebetulan. Itu loh, anak SMA sekarang itu loh, saya kaget. Sudah pakai lipstik. Pulang rumah sekitar jam 3:30. Bareng saya di pinggir kereta api dalam Mojopahit itu, saya kaget sih. Saya ini loh anak SMA. Saya dulu bisa pakai lipstik aja setelah semester 5. Terus sekarang anak SMA sudah pakai lipstik yang lumayan merah. Saya heran saya. Nah, tetapi kalau ya ini kan kita nggak tahu Kak, gara-gara pacaran, misalnya pacaran kemudian melewati batas, tapi ternyata anak ini masih walaupun sudah bongsor, sudah halal sudah, tapi di bawah 18 tahun, maka kena pencabulan. Ingat kasusnya Fadel Bajidin, ya, yang terkenal itu loh sama anaknya Nikita Mirzani, ya kan? Itu kena pencabulan karena si Loli ini kan umurnya belum 18. Karena KUHP itu maksimal 18 tahun. Kena berapa dia? 12 tahun belum, masih dituntut 12 tahun. Ya kan? Kalau tidak menyebabkan luka, itu maka 9 tahun. Tetapi kalau kenapa si Fadel dituntut 12 tahun? Ya karena dia sempat menggugurkan kandungan. Berarti apa? Ada kekerasan.
Walaupun itu sebenarnya kita tahu, kalau yang tahu di Instagram di mana TikTok apa itu, oh itu loh ya lolinya sendiri yang pingin, ya kan? Jadi itu walaupun sama-sama suka loh ya. Jangan lupa walaupun sama-sama suka. Nggih, karena orang tua ya, ini orang tuanya yang laporkan, ya kena. Walaupun si loli ini suka, lah ini hati-hati. Sama-sama suka, tetap kena pidana. Nih, kan sama-sama suka, ya tetap. Kalau sama-sama suka itu ya maksimal 9 tahun, tapi kalau sudah ada kekerasan itu maka kemudian menjadi 12 tahun. Kemudian yang sudah sering kita lakukan, yang mungkin dekat dengan kita, pencemaran nama baik, ya kan? Pencemaran nama baik itu adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, menuduhkan sesuatu hal dengan maksud supaya orang lain tahu, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini sering kita lakukan, kita tanpa sadar, ya kan? Dan ini kasusnya banyak. Kemudian fitnah. Ini fitnah itu juga iya. Fitnah kita mungkin tadi kalau pencemaran nama baik, mungkin kita sebenarnya tidak sedang pengen mencemarkan nama baik, tapi kita pengen berumel, menggugat, ya kan? Kadang-kadang kita ini kalau tiba-tiba tidak semeneng, tidak ada kasus ibu yang mengeluhkan pelayanan di rumah sakit di sebuah depo atau apa, malah kena kasus pencemaran nama baik. Ada. Ya karena ini sangat fleksibel dan itu tadi, ini termasuk delik aduan. Kemudian kalau fitnah itu ya itu harus dibuktikan bahwa itu tidak benar baru dikena fitnah. Ini penghinaan ringan. Ini yang sering kali terjadi di kita semuanya. Kalau ini terjadi, kemudian yang kena itu yang kita hina, ya bukan kita hina ya. Jadi tidak semua jauh kita menghina. Ya, sebenarnya tidak menuduh. Suatu perbuatan enggak menuduh. Fokusnya hanya yang makian apa, kemudian misalnya, kan bajingan, gitu kan? Sebenarnya kita hanya meluapkan emosi kita karena memakel. Tapi kita itu kalau ini orang yang kita katain bajingan kemudian tidak terima, itu bisa diadukan dengan penghinaan ringan. Pidana bisa maksimal 6 bulan. Baru 6 bulan ngapain? Atau denda maksimal 10 juta. Lo nak aku ya Herman, ya kan? Ini. Kemudian ini perampasan kemerdekaan terhadap anak. Seperti yang tadi saya katakan, yang dinamakan anak itu adalah orang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Berarti SMA kelas 2 kayaknya itu masih anak. Bahkan sekarang kalau kelas 3 yang sekolahnya SD-nya kelas 6 kayaknya masih 17 tahun. 17 kelas 12 ya. Itu masih 17 tahun. Perampasan kemerdekaan terhadap anak yaitu melarikan anak tanpa persetujuan orang tua atau wali. Ya tadi. Jadi karena gak setujui backstreet, akhirnya dijak melawaku nanggil akhirnya 2 hari 3 hari, padahal gak apa-apa. Ya Pak dijak, ya tapi gak mungkin sih biasanya gak mungkin kalau orang yang lagi, apalagi sekarang Masya Allah. Saya kemarin malam kaget, ada anak itu masih seragam SMA, masih seragam sama-sama sepedaan itu ngerangkulnya di sepeda itu loh kayak bojo. Saya kaget Masya Allah.
itu di jalan gitu. Nah ini balik lagi ke sini bahwa ini mungkin kita ya kan nggak apa-apa biasanya bang itu loh aku betul-betul senengi mungkin janjian sudah, tapi ketika orang tuanya tidak berkenan jangan lupa ini kena pidana dan kalau diadukan masuk penjara. Atau ini perempuan, kalau perempuan itu berarti usianya 18 ke atas ya, karena dibijui, dirayu, dimimingi dengan ancam, dipungkisihan itu kan dirayu, dimimingi ya, atau ancaman kekerasan, kemudian tadi membawa pergi perempuan dengan iming-iming, dengan rayuan, atau kok lagi. Tapi biasa itu bukan rayuan, takut kok nopo enggak sih, biasanya lebih ke rayuan maut gitu kan, gitu. Sehingga perempuan yang sudah dewasa tadi mau berpergian bersama, maka ini bisa yang ini kurang lebih sebentar deh. Jadi kemudian ini kan KUHP. Jadi KUHP itu yang mungkin yang kita sudah sering dengar ya. Kemudian ini Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu sama, tapi semuanya ada di informasi dan teknologi elektronik, teknologi elektronik. Jadi informasi elektronik itu biasanya kita ini gawe status penggunaan sebenarnya bersama dengan yang tadi, tapi ini khusus yang lewat media teknologi informasi, lewat Facebook, lewat TikTok dan sebagainya. Kemudian tadi saya ingat bahwa memang sekarang kalau saya lihat anak-anak itu memang cenderung sudah masanya nggih. Jadi kalau sudah nggak unggah-ungguh itu kayaknya sudah agak berkurang gitu nih. Sudah luntur. Saya itu paling senang drama Korea. Jadi tapi kenapa? Saya lihat itu semarah apapun anak, ya. Coba lihat kalau di drama Korea itu kalau keluar itu masih bungkuk, masih apa gitu. Jadi kebo kan, tak kebo masih gitu. Kemudian ada lagi kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun ada Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi ada kewajiban anak. Jadi kalau tadi itu di Quran ada Undang-Undang Perlindungan Anak itu sebenarnya nggak hanya cuma mengatur hak anak, tapi juga ada kewajiban anak, yaitu menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman. Ini sama tadi sebenarnya, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Sama sebenarnya. Ini kalau saya sih katakan nanti kita bertiga ini kayaknya sama, cuma dari perspektif yang berbeda gitu. Kemudian kalau Perda 3/2001 tentang tertib mas dan ketertiban umum itu terkait dengan toleransi kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita itu harus menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Biasanya kalau Perda ini biasanya dipiring, tidak pidana ringan biasanya gitu. Nah tadi agar kita ini tidak pergaulan, etika pergaulan, agar pergaulan kita tidak sampai menjadi persoalan hukum, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama, jaga lisan dan jaga tulisan. Kalau dulu mungkin tulisan itu tidak seberapa, tapi kalau sekarang tulisan itu copot. Kalau ini kelebihannya atau kekurangan tulisannya. Kalau lisan itu kadang-kadang kalau nggak direkam kan, tapi kalau tulisan ada bukti. Makanya kalau kami di dinas itu mesti kalau ada perintah, saya mesti tertulis supaya ada bukti. Bukti kalau tertulis, kalau lisan itu kan
berdasarkan pendengaran, harus ada saksi, harus ada ini. Nah, tulisan, IG dan sebagainya itu bisa segera di-screenshot, walaupun sudah kita hapus, bisa di-screenshot, bisa macam-macam, dan bisa segera diajarkan. Kemudian berinteraksi dengan bijak, baik tadi katanya Bu Mei, baik lawan jenis maupun sesama jenis, harus bijak. Kemudian menghindari kekerasan fisik dan verbal. Ini ya jangan bullying lah, kita anti bullying ya. Kemudian batasi hubungan baik sebagai itu tadi, walaupun pacaran kadang nggak oleh ya pacaran anak Islam itu ya, tapi ya kayaknya nggak ada yang nggak pacaran sekarang. Atau kalau crush lah, crush dulu itu apa ya, cem-ceman gitu kalau dulu, tapi sekarang itu crush bahasanya. Harus dipahami batasannya memahami batasan dalam hubungan sesama teman, hubungan ya tadi dengan keluarga dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita berempati kepada orang lain. Persoalan kasus DPR Uya-Kuya itu bukan persoalan karena Uya-Kuya memanfaatkan anggarannya banyak, bukan. Atau ekopatrio, kenapa rumahnya sampai itu adalah karena empati. Pada saat orang sudah begini kok dia malahnya begini, kan itu empati. Kita yang empatinya yang orang susah kok kita malah ketawa-ketawa gitu ya. Kemudian yang terakhir, selalu bersikap jujur dan profesional. Itu yang dari kami. Intinya sebenarnya hukum itu hanya bisa kita tanpa membaca hukum, kita bisa dengan hati, membacanya dengan hati. Sajane nek iki oleh apa itu? Yakin ketika hati kita yang ojo, yakin hukumnya juga mengatakan tidak, itu saja. Makanya akhirnya sama tadi. Kesimpulan terakhirnya bagaimana supaya tidak kena tadi, ya sama dengan sarannya Bu Mei tadi, jaga lisan, hormati yang tua, menjaga hubungan dan sebagainya. Itu saja sebenarnya. Saya itu senang banyak omong, tapi karena sudah dari tadi sudah diwanti-wanti, sudah mau habis, puisi sudah habis ya. Terima kasih. Tapi ya ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Itu saja dari kami. Karena tergesa-gesa ya itulah yang bisa kami sampaikan. Ya memang kalau kurangnya banyak ya semata-mata ya kami itu manusia biasa yang banyak khilaf dan banyak salahnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita